Kita bersyukur lagi dipertemukan. Maka mudah-mudahan tergolong yang istiqomah. Maka dengan istiqomah ini sebenarnya kita lagi meniti jalan untuk meraih husnul khotimah gitu. Di husnul khotimah bukan cuma doa, tapi harus dengan usaha. Nah, ini dia yang paling penting ya. Sebab kita tidak tahu nanti dipanggil. Maka berharap besar saat dipanggil berada dalam posisi ingat kepadanya. Seperti tadi dikatakan, kita masih dalam surat Al-Alaq. Al-Alaq tentang kita, tentang manusia. Kita ini luar biasa berasal dari sesuatu yang hina, sehina-hinanya, min nutfah gitu. Ya. Tapi kemudian ayat sebelumnya itu, surat sebelumnya, fi ahsani taqwim, dikasih rupa yang paling bagus. Paling bagus bukan menurut kita saja, menurut Allah itu dalam Al-Quran. Diharapkan pada berterima kasih. Terima kasih maksudnya pada iman. Enggak. Ya udah, diantaranya radatnahu asfala safilin, masuk ke neraka. Yang kedua, bukan cuma masuk neraka, tapi dalam hidupnya juga dikembalikan kepada semula. Lewat umur panjang, maka jadi seperti anak kecil lagi. Asfala safilin. Nah, dari kedua pendapat terkait dengan summa radatnahu asfala safilin, itu lebih kuat adalah nanti masuk neraka yang paling bawah. Buktinya apa? Buktinya ayat berikutnya, illalladzina amanu, kecuali yang beriman. Ya enggak, itu kurang lebih. Setelah atin ya kalau nggak salah, terus Al-Alaq, maka kita sampai seperti yang sudah diberi tanda. Dan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal ulama hadhil ayah wa in nazalat fi haqqi Abi Jahal. Para ulama berpendapat meskipun surat ini turun karena Abu Jahal, yaitu ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, itu Abu Jahal yang menghalangi Nabi sholat. Meskipun ayat ini turun terkait dengan Abu Jahal, illa anna kulla man yanha an ta'atillah, hanya bahwa semua orang yang menghalangi orang dari taat kepada Allah, bahwa syarik sama fi wa'id Abi Jahal, dengan ancaman Abu Jahal. Jadi kalau dulu Abu Jahal menghalangi dalam artian harfiah, dijagain, nggak boleh, diancam. Kalau Nabi kelihatan sholat akan diinjak batang lehernya. Sekarang pakai kebijakan, pakai peraturan. Bukan cuma satu orang yang dilarang, seluruh umat. Ya. Sehingga tak terasa, lebih canggih. Dan mudah-mudahan azabnya lebih canggih lagi dong. Kan Allah adil. Seimbang. Azab itu bukan karena kemurkaan Allah, tapi amat sangat sesuai dengan perbuatannya. Perbuatannya 4, azabnya 4. Nilainya maksudnya. Orang luar biasa. Bukan cuma sholat yang dihalangi, kalau bisa iman.
kepada Nabi Muhammad, kepada Allah, kepada Al-Quran dihalangi. Maka dicekoki generasi kita sehingga tidak kenal kepada Islam. Itu kan namanya menghalangi. Iya. Nanti ya azabnya sama. Summa ja'a zajr wa tahdid. Habis itu datang zajar peringatan. Zajar artinya gertak. Kalau ada usaha menghalangi diingatkan. Kayak ada maling mau ngambil sendal. Pas dia mau ambil tuh sendal digentak. Hoi, itu zajar namanya. Ya, zajar. Wa tahdid ancaman, wa'id ancaman juga. Bisyagh mukhtalifah mubaligh fiha. Dengan redaksi yang berbagai macam. Mubaligh, yakni mubalaghah, berlebihan. Fiha, terkait dengan ancaman dan azab. Wa ba'duha asyaddu min ba'd. Redaksi yang satu lebih dahsyat ketimbang redaksi yang lain. Apa itu? Yang pertama, alam ya'lam bi annallaha yara. Itu ancaman itu. Apakah dia tidak tahu, si Abu Jahal, bahwa Allah melihat? Kita juga jangan nada dalam batin cuma sekedar membaca dan mengartikan, apakah dia tidak tahu bahwa Allah melihat. Ini istifham tapi statement. Allah tahu loh. Maka dalam konteks kita masing-masing ketika melakukan kemungkaran itu Allah tahu. Allah tahu. Harus menjadi bagian dari darah daging. Betapapun si penguasa, si pengawas hukum, orang yang berkompeten di bidang itu tidak tahu, tapi Allah tahu. Berikutnya bukan cuma ngasih tahu bahwa Allah tahu, tetapi menambah keyakinan karena dia tahu ya nanti dibalas. Gitu kesan yang ada, alam ya'lam bi annallaha yara. Si mufasir bilang redaksi ini ancaman. Redaksi ini ancamannya dahsyat. Ai ama alima hazan nahi lihazal tadi annallaha yara. Artinya, apakah orang yang melarang, menghalangi, yaitu si Abu Jahal, menghalangi Nabi sholat, itu tidak tahu bahwa Allah melihat. Wa yasma'u, mendengar kalamahu, kata-katanya. Oh, kata-katanya. Wa yattali'u ala ahwalihi, dan yattali'u, mengamati segala sepak terjang tingkah lakunya. Jangankan Allah, itu si Biorka aja yang lagi viral sekarang. Diretas rahasia negara. Bahkan rencana menang 2024 itu udah ada datanya. Itu manusia. You know, nanti 2024 siapa yang menang udah ada datanya lengkap per provinsi, perolehan suaranya. Luar biasa. Nggak mungkin itu terjadi kalau bukan kehendak Allah. Menjadi dekat kita dengan ayatnya yang berbunyi wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Gitu cara Allah. Iya. Wa sayujazihi biha atammal jaza. Kalau udah begitu, maka ancamannya Allah nanti akan memberikan balasan sesempurna balasan. Fakaifa ijtara'a ala majtara'a alaihi.
Kalau sudah sampai titik tahu, yakin Allah akan membalas, maka ini ada istifham namanya aneh, kagum, ta'ajub. Bagaimana berani orang yang berani melakukan hal itu? Sejatinya nggak berani. Nggak berani. Sejatinya. Berani juga. Dilakukan juga. Apa namanya itu? Kalau bukan ulaika kal an'am. Balhum adall. Tuh. Itu satu. Kenapa enggak dari tadi? Udah ini buat ini. Tadi kan direndam udah satu. Dua. Buat nyabunya. Kalla la illam yantahi lanas fa'am bin nasiyah. Kalla artinya satu, tauhid sungguh. Yang kedua, tidak. Artinya tidaknya kuat, tidak sekali-kali. Apaan yang tidak? Tidak sekali-kali seperti yang engkau sangkakan. Bahwa Allah tak mampu membalas, Allah tidak tahu, Allah tidak bisa membangkitkan. Enggak. Gitu. Itu kalah. Baru berikutnya, yang ingin kalau itu tauhid, ingin disampaikan. La illam yantahi, jika dia enggak mau berhenti menghalangi. Kalau mau terus begitu, mau terus bohong. Walaupun dites pakai elektrik untuk mengetahui jujur apa bohong. Ya, Ini Sambo itu. Ditipu semua. Kan dia bisa setting. Kenapa kata Allah lanas fa'an? Akan api kami jambak. Kami cabut, kami renggut. Bin nasiyah. Dari mulai ubun-ubun. Tarik semua itu. Keluarnya di ubun-ubun. Kayak begitu ancamannya. Dan ketika mereka dengar ayat ini, mereka paham, mereka sekali, paham betul karena bahasa mereka. Itu ancaman yang luar biasa dahsyat. Dijambak. Ya. Nasiyah, kazibah, khati'ah. Nasiyah kan dari ubun-ubun. Ubun-ubun siapa? Ubun-ubun yang tukang bohong. Kazibah. Bohong. Kita juga suka nyebut ubun-ubun karena sakingnya. Aduh. Bohongnya sampai ke ubun-ubun. Iya atau tidak? Tuh. Panas. Yang denger ini rakyat dibohongin mulu. Panasnya udah sampai ke ubun-ubun. Itu biasa ungkapan. Oh, rupanya budaya Al-Quran juga begitu. Bin nasir. Ubun-ubun yang mana? Kazibah. Bohong mulu. Khoti'ah. Salah mulu. Kalau salah enak aja, cuma minta maaf. Liar tadi'ah wayan zajiro hazan nahi anil birri wal ibadah lillahi ta'ala. Artinya itu bukan liar tadi, ini karena tadi lanas fa'an. Ya. Saya ulangi bacanya. Kallala illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Layar. Sebentar. Oh. Bener li ya. Liar tadi'ah. Agar dia kaget. Wayan zajiro. Sama.
kaget, sadar. Hazan nahi, orang yang menghalangi dari albir berbuat baik wal ibadah kepada Allah Ta'ala. Paham? Redaksi ayat yang berbunyi kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khati'ah, ini ancaman keras, berat. Apa tujuannya? Liar tadi'ah, agar orang yang mau menghalangi orang beribadah itu yartadi. Yartadi dari kata kaget, nggak jadi. Kayak orang mau ngambil motor di parkiran digentak, kan kaget terus nggak jadi, gitu maksudnya. Wayan zajiro, sama kaget. Hazan nahi, siapa orang yang menghalangi? Kaget. Menghalangi apa? Menghalangi orang dari berbuat baik dan ibadah kepada Allah Ta'ala. Fawallah la illam yantahi amma huwa alaihi, demi Allah, sekiranya dia tidak mau menghentikan perbuatan yang sedang atau akan dilakukan itu, walam yanzajir, dan tidak kaget berhenti, anisyiqaq wal inad, dari pertengkaran, mempersulit sikok, wal inad, dan ingkar. Kenapa? Lana khuzanna binasiyati, akan kami ambil ubun-ubunnya. Ya, coba naik harga-harga bukan cuma sekedar menaikkan, apalagi alasannya nggak benar. Tapi sasaran tembak, nanti rakyat lapar, butuh uang, suaranya dia jual. Tuh. Kalau udah diingatkan oleh banyak rakyat, masih terus saja, nih kayak begitu. Apa itu? Lanas fa'am bin nasiyah. Cabut ubun-ubunnya. Ubun-ubun yang mana? Yang kazibah. Bohong melulu. Terus khoti'ah. Ya, salah langkah. Walanadzi annahu ewala. Apa itu? Walanajurrannahu ilan nar. Akan kami seret ke neraka. Heret. Wan nasiyah, ubun-ubun maksudnya adalah sya'run muqaddamar ra'si, rambut di ujung kepala. Paham kita ya? Maksudnya rambut, disebutnya ubun-ubun, majaz mursal, alaqahnya mahali. Wasahibuha kazib, yang punya ubun-ubun itu kazib, bohong. Khoti, lakukan kesalahan. Mustahtar bifi'lil khotoya wa zunub, mustahtar terus-menerus melakukan kesalahan dan dosa. Ya, sedang meniti jembatan mereka. Apalagi jembatannya jalur cepat. Ya, kayak perbuatannya itu. Hasilnya nanti lebih cepat ditarik ubun-ubunnya mudah-mudahan. Wa fi hadza tawa'udun syadid. Nah, kata Mufassir Wahbah Zuhaili, redaksi ini ada ancaman yang keras. Wa tahdid akyad. Akyad tadinya akwad, sama dengan taukid, takkid. Tahdid ancaman. Amat sangat tegas.
an terkait dengan tughyan hazat togiyah. Tughyan kezoliman. Ke melampaui batas. Orang yang melampaui batas. Togiyah. Taknya itu bukan mu'annas. Taknya namanya mubalaghah. Maka dengan tak maknanya mubalaghah secara lafzi kalimat itu menjadi mu'annas. Umpamanya makbaroh, taknya itu taknya namanya mubalaghah. Menunjukkan banyak yang dikubur. Banyak kuburan, banyak masrobah, makrobah, sama toghiyah. Banyak togut, ya, melampaui batas. Ketiga, falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Falyad'u hendaklah dia manggil. Artinya silahkan panggil. Kalau aku ancam, kalian merasa terancam, panggil geng. Jadi kepolisian ada geng di atas geng, ada polisi di atas polisi. Tuh cocok nggak ayat ini? Kalau nggak mau berhenti dari perbuatan munkar, ngumpulin dana buat 24, umpamanya, panggil geng kalian semua. Internasional juga gitu. Apa kata Allah? Sanad uzaban. Gampang sekali bagi Allah. Kami panggil malaikat zabannya. Ai falyad'u hadzan nahi ahla nadihi. Artinya orang yang menghalangi Nabi Muhammad sholat beribadah disebut orang menghalangi Abu Jahal. Maksudnya siapa saja. Menghalangi Nabi sholat. Yang disebut sholat. Maksudnya kebaikan. Perintah Allah. Apa saja, di mana saja, kapan saja. Tuh. Silahkan. Ya panggil gengnya. Untuk membacking. Ai kaumahu. Yaitu kaumnya. Wa asyirotahu. Dan asyirah keluarganya. Itu dulu, bahasa dulu. Kalau sekarang silahkan partainya, silahkan koalisinya. Apa berani bisa membendung murka Allah? Nah, kecil sekali tiup. Kayak model kita lagi berantem sama semut. Ya tidak? Pernah berantem sama semut, Bu? Nah. Kenapa? Berantem sama semut pernah? Lagi nyuci. Pernah. Pites. Sering, Pak Ustadz. Disemprot aja, Ustaz. Aku lagi belajar. Iya, ditiup aja udah, ambil sapu itu sama serokan sampah. Buang. Kayak gitu. Kalau semutnya satu, Pak Ustadz. Kalau semutnya sepuluh. Satu yang berhadapan. Yang berhadapan satu. Maka Allah lagi ngomong yang satu tuh Abu Jahalnya satu. Panggil gengmu, panggil. Gitu. Udah di lantai penuh semut. Terus ambil sapu. Nah, kata sapu aja itu udah jadi bahasa politik. Walaupun dia bahasanya tembak, habisin. Nah, kalau udah datang Allah, sapu bersih. Tentara Allah nanti ada angin, ada air. Awan angin nggak ada yang bisa. Ya, kalau diturunin angin itu, biar secanggih apapun senjatanya. Ya. Ya. Liyastan sirabihim wa yu'inuhu. Apa maksudnya kata Allah suruh panggil? Agar dia, si Abu Jahal,
bisa minta tolong. Lalu kemudian mereka menolong. Wan nadi itu ayatnya kan nadiyah, falyad o nadiyah. Maksudnya al-majlis allazi yajtami'u fihil qaum, yaitu majlis di mana kaumnya suka berkumpul. Ya, dulu belum ada partai. Kan partai apa di mana itu Pak Jamal, markasnya panggilan. Nah, di Kebagusan apa di mana? Awil ahal atau keluarganya, Ashiroh. Panggil, silahkan. Sekarang udah nggak laku itu fotonya. Kalau pemilu kan fotonya ngikut-ngikut itu di kampanye. Udah nggak bertanya. Fa innahu inda'ahum linusratihi, sesungguhnya mereka itu kalau dipanggil Abu Jahal untuk menolongnya, ta'arrada li sukhti rabbihi wa iqabihil asyad, maka dia akan berpaling. Sudah dipastikan oleh Allah nggak mau. Karena tahu Allah akan murka, memberikan azab yang lebih dahsyat. Wasanad ulahu hina idin azabaniyah. Malaikat zabaniyah. Maka saat itu kalau memang mereka benar manggil gengnya, kami panggil malaikat zabaniyah. Ai al malaikah al ghilaz asyidad, artinya malaikat yang ghilaz. Ghilaz dari ghaliz. Ghaliz artinya berat, kasar. Kasar maksudnya kuat. Ghaliz kuat. Ya. Jadi kalau umpamanya zaman sekarang itu tank berbaris mau menyerang, ya udah. Siapa ini? Dicungkil pakai telunjuknya gitu kurang lebih. Diangkat satu tangan, diputer-puter. Ya, syidad sama yang kuat. Oke, berikutnya Pak. Liya'khudhuhu wa yulquhu fi nari jahannam. Untuk mengambil mereka mengambil si Abu Jahal, wa yulquhu, mereka lemparkan di neraka Jahannam. Maka Jahannam. Fi haza tahaddin balighun. Tahaddin balighun. Tahaddin jangan dikira jar, itu rofa. Asalnya tahaddiun. Ya. Dalam hal ini, hal redaksi, tahaddi artinya tantangan. Baligh, yang tinggi. Selesai. Berikutnya, ruya anna Aba Jahlin qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Abu Jahal bilang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atuhaddiduni wa ana aktsaru ahlil wadi nadiyan. Ini asbab turunnya tadi falyad unadiyah. Sebab Abu Jahal bilang kepada Nabi, atuhaddiduni, apa kamu akan mengancamku? Wa ana aktsaru ahlal wadi nadiyan. Aku adalah orang yang lebih banyak klubnya, gengnya di lembah ini. Mekah kan lembah. Ya. Makanya Ka'bah ada di bawah letaknya. Fanazalat. Karena dia bilang begitu sama Nabi, turun ayatnya.
Falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Iya. Warwal Bukhari wa Turmuzi wa Nasa'i wa Ibnu Jarir an Ibnu Abbas qala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Turmuzi, Imam Nasa'i, Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, qala Abu Jahal. Abu Jahal bilang, la in ra'aitu Muhammadan yusolli 'indal Ka'bah la anna ala unuqi. Kata Ibnu Abbas nih, Abu Jahal bilang, kalau aku melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat indal Ka'bah, di sisi Ka'bah, la anna, pasti aku injak ala unuqihi, lehernya. Babalakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal itu didengar Nabi sampai ke Nabi. Faqala la in fa'ala la akhazathul malaikah. Kalau benar itu dilakukan, maka dia akan diambil oleh malaikat. Nah, tafsir diambil banyak sekali. Bisa jadi dijambak, bisa jadi dihalangi. Tapi cerita sebelumnya, dengan sendirinya dia balik pulang karena dihalangi oleh parit. Parit bukan air, api berkobar-kobar. Selesai. 4 ya. Kalla. Nah, ini tidak sekali-kali. Maksudnya tidak sekali-kali si Abu Jahal bisa melakukan niatnya. Nggak mungkin gitu. Itulah kalla. Kan niatnya apa? Mau nginjak leher Nabi kalau dilihat lagi sholat. Sujud. Itu dia kalla. Baru kemudian la tuti'ahu. Jangan ikutin dia. Ya. Jangan ikutin. Wasjud. Terus sujud. Ibadah. Sholat. Waqtarib. Terus lakukan pendekatan. Kita lihat video viral yang saudara-saudara di Palestina lagi sholat di berondong. Dilemparin granat. Terus sholat. Itu loh. Dilepas anjing galak, anjingnya nggak mau gigit. Wasjud, terus sujud. Waqtarib. Kalau pikiran kita membaca wasjud waqtarib, yaitu sujud dalam artian harfiah, boleh, nggak apa-apa. Kita di masjid dikepung sama PKI, kata. Terus sujud, nggak apa-apa walaupun terus dibantai, umpamanya. Tapi makna yang lebih luas, wasjud artinya sholat, wasjud artinya taat. Terus ketika dipaksa untuk melepas iman, jangan dilepas. Itu maksudnya. Kalau lagi dakwah, terus dakwah. Kalau lagi ngaji, terus ngaji. Soal bagaimana caranya, kalau kita dihalangi ngaji, dakwah, tabligh akbar, itu kan soal teknis. Tapi 5 prinsip ajaran agama juga harus dipegang. Apa itu? Keselamatan. Menjaga nyawa, jangan sampai seenaknya dianggap barang tak berharga oleh mereka. Kita juga harus jaga. Menjaganya aja bagian dari ketaatan. Ketaatan bahasa teknis Al-Qur'annya usjud. Tuh, waqtarib, lakukan pendekatan. Ai iyyaka ya Muhammad an tujamila hazat tawqiyah fi syai'. An tujamila au tuti'uhu fi ma da'aka ilaihi min tarkis shalah kama qala fala tuti' al mukazzibin. Iyaka ini namanya isim fi'il. Iyaka wal hasada. Tuh.
artinya ijtanib. Ijtanib. Jauhi, hindari ya Muhammad antujamila hazat taghya fi syai', bahwa engkau berbaik-baik kepada orang yang melampaui batas ini. Bukan dulu Nabi Muhammad, sekarang juga kita begitu. Persoalan bagaimana kalau kita berada dalam posisi lemah, itu persoalan teknis. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Oleh karena itu ada perintah juga di situ. Jangan jadi orang lemah. Kuat. Kuat itu bukan cuma material saja. Kuat adalah tekad. Iya, insya Allah. Saya ulangi. Wasjud waqtarib artinya iya kayak Muhammad. Iya artinya jauhi ya Muhammad antujamilah, engkau bermujamalah. Mujamalah artinya berhubungan baik, baik-baik, berbasa-basi. Sedikit pun jangan, nggak usah pakai basa-basi. Pokoknya hitam putih. Aututi'uhu fi mada'aka ilaihi, atau engkau taat kepadanya, ikut turut terhadap apa yang engkau diajak, berupa mintar kisolah, yaitu meninggalkan sholat. Mau ke masjid, umpamanya kita nih, terus dihalangi sama penguasa lalim, terus soal terus tuh ya, terus ya konsep. Soal bagaimana caranya, soal teknis. Iya. Jalan satu dihalangi lewat jalan lain. Iya. Kama qala, hal itu juga dalam yang serupa dalam surat Qalam. Allah berfirman, fala tuti'il mukadzibin. Jangan taat pada para pembohong. Wasolli lillahi, dan sholatlah karena Allah. Ghairi muqtaris bihi. Bentar ya, saya lihat sebentar. Iktaris apa ya? Karosa ya. Ghairi muqtaris ya. Karosa ini asalnya. Karosa. Tanpa peduli. Terus lakukan sholat. Nggak peduli gitu. Wala mubalin. Oh iya, ini sama. Dan tidak peduli bitahdidihi, terhadap ancamannya, au nahihi, atau larangannya. Ya, kita dipaksa vaksin. Umpama vaksin. Lalu vaksinnya racun. Jangan taat. Maka bahasa Al-Quran, wasjud. Terus taat. Artinya jangan taat kepada mereka. Taatlah kepada Allah. Wa taqarrub ilallahi subhanahu. Ya. Sholli, salat, terus wa taqarrab. Bukan taqarrub. Ataf dari wasolli. Melakukan pendekatan dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Bitta'ah wal ibadah. Dengan taat dan ibadah. Fadzalika yaksibuka quwwatan wa izzatan. Hal itu akan menambahkan kekuatan dan kemuliaan. Wa man'ah. Man'ah artinya kekebalan.
Wahaibah, kehebatan, membuat orang haib jadi takut. Fi qulubil a'da, di hati para musuh. Wal ibadah yal hisnu wal wiqayah. Ibadah hakikatnya adalah benteng atau tameng. Wa tariqun najat, dan jalan keselamatan, wan najah, kesuksesan, wan nasr, dan kemenangan. Wa qauluhu kalla, firmannya yang berbunyi kalla, rad'un. Rad'un itu pukulan, ketokan, hentakan, peringatan li Abi Jahal, kepada Abu Jahal, an qabaihi ahwalihi wa af'alihi, terkait keburukan perbuatan dan sepak terjangnya dan perbuatan. Wal muradu binahyin Nabi sallallahu alaihi wasallam an ta'ati Abi Jahal. Maksudnya la tuti'hu, maksudnya itu melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk taat kepada Abu Jahal. Apa itu? Ketaatan yang diinginkan oleh Abu Jahal, qat'u kulli salat wal alaqat ma'ahu, yaitu memutuskan, ini bukan sholat, silat. Ya, memutuskan bentuk hubungan dan sama alaqat hubungan kepada Abu Jahal. Putusin hubungan. Wal muradu bil amri bis sujud, sementara yang dimaksud diperintahkan untuk sujud ayyazdada. Maksudnya ayyazdada ghaizul kafir. Yazdada agar bertambah. Ghaiz kemurkaan orang kafir. Biar tambah murka orang kafir. Wa hadza tahakkum bihadzat taghiyah. Dan ini adalah sebuah pukulan bagi orang-orang yang taghiyah, yang zalim, yang melampaui batas. Dan kebayang terbukti kebohongan kebijakan, umpamanya bohong banget, umat Islam nggak boleh sholat Jumat, umpamanya, padahal nggak ada alasan yang mendasar seperti dikatakan dalam kebijakan. Boleh, tapi cuma 50 orang saja satu masjid, umpamanya. Maka mengambil pelajaran dari sini itu jangan 50 orang. Kita iyain aja. Tapi kemudian kita hadirkan 500 orang. Itu kurang lebih. Nih, pada ayat yang berbunyi bukan ayat, penjelasan yang berbunyi wal muradu bil amri bis sujud ayyazdada ghaizul kafir. Itu yang dimaksud ayat wasjud itu perintah sujud. Maknanya terus sujud terus. Sholat terus sholat walaupun dilarang. Ada apa di situ? Ayyazdada ghaizul kafir. Biar tambah marah. Wa hadza tahakkum. Ini adalah pukulan telak bagi orang-orang yang melampaui batas. Wastighfaf bihi. Dan ada makna menganggap ringan mereka. Wa ta'rid. Berikutnya Pak Jama.
bi annallaha subhanahu wa ta'ala asim nabiyahu wa hafizuhu. Ini bacanya bagaimana? Bi annallaha subhanahu wa ta'ala asimun, kalau pakai tanwin, nabiyahu. Jadi maf'ul. Wa hafizuhu. Jadi ketika disuruh sholat dibatasi 50, didatangi 500, itu adalah pukulan, telak bagi orang-orang yang larang. Lebih dari itu, itu menganggap ringan mereka, salah mereka. Lebih dari itu ta'rid, bi annallaha, itu pamer, memamerkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjaganya dan memelihara. Itu yang ditangkap dari wasjud waqtarib. Iya, selesai. Baru fiqhul hayat awil ahkam. Dallatil ayat ala ma ya'ti. Ayat di atas memberikan pelajaran sebagai berikut. Wasafallahu ta'ala Aba Jahlin wa amsalahu minat tuqat al-mutamarridin al-mutakabbirin bi annahu yanhar rasul sallallahu alaihi wasallam wa atba'ahu an ibadatillahi ta'ala. Allah memberikan informasi kepada kita terkait Abu Jahal dan konco-konconya yang pada melampaui batas, membangkang dan sombong. Bi annahu, bahwa dia si Abu Jahal dan kawan-kawan menghalangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Udah, pikiran sehat kita pasti bukan cuma Abu Jahal saja, siapa saja yang punya watak kayak begitu namanya Abu Jahal, termasuk ya Abu Janda dan saudara-saudara. Wa annahu fi ma ya'muru bihi min ibadatil ausan laisa ala tariqin sadida. Itu juga memberikan informasi bahwa keinginan mereka untuk mengajak Nabi beribadah kepada berhala bukan merupakan jalan yang benar. Wala alamin hajj, wala alaman hajj al-huda, bukan atas dasar petunjuk. Wala minal amirin bitaqwa, bukan menyuruh bertakwa. Ayat tauhid, maksud takwa adalah ketauhidan. Wal iman, keimanan. Wal amal soleh, dan amal baik. Wa annahu fil haqiqah, sesungguhnya dia Abu Jahal mukazib, mendustakan bi kitabillahi azza wa jalla, kitab Allah. Wa mu'rid 'anil iman, dan berpaling dari iman. Jadi kasusnya memang Abu Jahal. Abu Jahal bukan cuma sosok, tapi watak, sifat yang menghalang-halangi ibadah pada Allah. Akar ibadah adalah iman, menghalang-halangi iman. Sekarang iman kita lagi diobok-obok. Kita nggak terasa. Kurikulum bisa jadi jembatan untuk menghalang-halangi iman generasi kita kenal kepada Allah. Dan itu sedang berlangsung, gitu kurang lebih. Siapa di balik itu? Ya nggak ada lain kecuali Abu Jahal. Iya. 2. Haddadallahu ta'ala hadzat taghiyah bil hasri wan nasr. Allah mengancam orang-orang yang kayak begitu
Abu Jahal namanya. Apa ancamannya? Al-hasyr. Nanti kamu dikumpulin. Wan nasr. Sama dikumpulin. Padang mahsyar. Fa innallaha ta'ala alim bi jamil ma'lumat. Allah tahu. Tahu semua informasi. Itu yang lagi viral luar biasa. Allah tahu nggak? Tahu. Tahu luar biasa. Ya. Yang sedetail-detailnya kalau si Biorka aja tahu. Hakim. Ini hakim. La yuhmal. Dia maha bijak. La yuhmal. Nggak bisa diremehkan. Alim. Allah itu alim. La ya'zubu an ilmihi misqala dzarrah. Misqalu jadinya. Misqalu dzarratin fil ardi wala fis sama. La ya'zubu, enggak ada yang lewat dari ilmunya. Meskipun sebesar zarrah atom. Baik di bumi maupun di langit. Fala budda ayyujazi kulla ahad bima amil. Atas dasar itu, Allah menjadi harus memberikan balasan setiap orang sesuai dengan pekerjaannya. Sesuai dengan pekerjaannya bukan cuma kuantitas, tapi juga kualitas. Bukan cuma kualitas, tapi juga kuantitas. Wa fi hadza takhwif syadid lil usab. Dan ini ancaman keras bagi orang-orang yang suka maksiat. Nanti dibalas. Wa targhib qawi, dorongan kuat dari ahli ta'ah, bagi ahli taat. Wa hadhil ayat ini wa in nazalat fi haqqi Abi Jahal, meskipun turun terkait dengan Abu Jahal, fa kullu man naha an ta'atillah, semua orang yang menghalangi taat kepada Allah, fahuwa syarik Abi Jahal fi hadzal wa'id. Maka dia tak beda atau sama, syarik sama, teman Abu Jahal dalam konteks ancaman, kama taqaddam, sebagaimana telah lalu. Berikutnya Pak Jamal, habis ya. Nah, wala ya'taridu alaihi bil man'i minas shalah fid daril maghsubah. La ya'taridu alaihi. Tidak terkecuali. Ya'taridu sebenarnya menghalangi tirot. Dulu kita belajar arud. Arud itu palang pintu, menghalangi. Alaihi bil man'i, tak terkecuali dia melarang sholat fidaril magsubah, dar wilayah, dar rumah, daerah, di wilayah magsubah yang dirampas, wal auqat al makruhah, di waktu-waktu yang dimakruhkan. Li'annal manhi anhu ghairus shalah. Sebab man'i anhu, tempat yang dilarang itu, ya, waktu-waktu dilarang, kita memang nggak boleh sholat. Wa huwal ma'siyah. Dan kalau dilakukan juga, itu memang maksiat. Maksudnya? Ada 5 waktu dilarang sholat. Dalam proses matahari terbit dilarang. Terus ada yang menghalangi. Itu mah nggak termasuk ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Karena itu waktu terlarang. Ada tempat-tempat kalau di zaman perang itu ada namanya ardun magsubah. Tanah yang
rampas secara tidak sah. Itu nggak boleh sholat situ. Kebun orang diakui. Sekarang mau luar biasa itu. BPN memang punya dia semua. Diatur sedemikian rupa, itu rumah elit, udah punya sertifikat, 8, 10, 20 tahun lebih, harus digusur. Luar biasa itu. Itu namanya gosok. Sama dengan mencuri. Kalau kebetulan ada begitu, nggak boleh tuh sholat di situ. Sebab tanahnya tanah haram. Iya. Dan kalau dia sholat juga, baik waktu maupun tempat yang dilarang, wahual maksiyah. Itu maksiyah. Kadzalika la ya'taridu alaihi biman izzawjah an saumit tatawwu wa anil i'tikaf li'anna dzalika listifa'i maslahati zauj biiznillah. La bughdon bi ibadati rabbi. Nah, ini melebar. Demikian juga tak termasuk menghalangi istri puasa sunat. Nggak termasuk. Paham maksudnya? Ini masih kasus aro'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Itu ancaman. Apakah engkau tahu ya Muhammad orang yang menghalangi engkau sholat? Kayak apa azabnya nanti gitu. Menghalangi ibadah. Terus ada kasus ibadah umum, bukan cuma sholat. Ada orang mau sholat di waktu-waktu yang dilarang, terus dihalangi. Itu mah nggak termasuk. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ada orang mau sholat, ini khusus sholat saja. Mau sholat di tanah yang dikosop oleh mencuri, nggak boleh itu sholat itu. Dihalangi. Itu mah nggak termasuk. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Oleh karena itu, ada istri mau puasa sunat, dihalangi sama suami. Jangan, nggak boleh. Itu mah nggak termasuk. Karena puasa sunat bagi istri harus seizin izin suami. Izin suami itu juga yang apa namanya? Yang situasi kondisinya memang harus atau mengharuskan izin dulu, ya, masih nganten baru, nah izin tuh suami. Lah kalau udah nganten lama mah, apa perlu izin apa enggak? Hah? Woi, ini nganten baru apa nganten lama ini? Nganten lama semua Pak Ustadz. Nganten lama semua. Ya itulah fikih situasional, kondisional. Ya. Apa maknanya kalau istri puasa sunat, umpamanya nggak harus besok saya puasa sunat izinnya, umpamanya gitu. Nah udah nggak izin, terlalu kalau isi mau puasa sunat dihalangi, kecuali tadi. Wa anil i'tikaf, tuh, umpamanya istri mau i'tikaf. I'tikaf kan sampai nginep gitu. Nah, suami butuh. Terus dihalangi. Itu mah nggak termasuk ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Li'anna dzalika listifa'i maslahati zauj biiznillah. Kenapa? Karena hal itu tidak izin maksudnya adalah demi kemaslahatan si suami. Dan kemaslahatan itu biiznillah, sesuai dengan izin Allah. Nah sekarang kalau mau nikah lagi, pakai izin dulu apa enggak? Mana Pak Sukoco? Ini enggak ada Pak Sukoco.
Izin dong, Ustaz. Nah, ada yang jawab. Beritahuan Izin. Gimana? izin. Izin nggak apa-apa. Nah, Pemberitahuan iya. oh, pemberitahuan. Pemberitahuan. Pak Edi rupanya udah punya konsep. Ya, namanya fikih. La bughdan bi ibadati rabbih, bukan karena marah terhadap ibadah kepada Tuhan. Ya, selesai. 3. Zadallahu ta'ala fi zajar wal wa'id. Lidzalika tawqiyah Abi Jahal wa amsalih. Yang ketiga, Allah menambahkan volume gitu kurang lebih. Gertakannya dan ancamannya kepada orang yang melampaui batas seperti Abu Jahal dan yang lainnya. Bi annahu illam yantahi an adza Muhammad, yaitu andai kata dia tidak menghentikan perbuatan menyakiti Nabi Muhammad, layak khuzannallahu binasiyatihi. Allah akan menjambak rambutnya, kinayah, menyambak rambutnya yang diubun-ubun dari ubun-ubunnya. Waliyazal yazillannahu, zalla yazillu, ditambah nun taukid yazilla, taukidnya sakilah. Walayazillannahu wayajziyannahu, oh, walayajurrannahu ila naris sa'ir. Pasti akan Allah hinakan dia. Oh, dihinakan. Ya. Dan akan Allah seret dia ke neraka sa'ir. Li'anna nasiat Abi Jahal kadzibah. Sebab ubun-ubunnya si Abu Jahal itu kadzibah. Penuh bohong. Kalau kita kan otaknya, mengotaknya nggak ada kebaikan sedikit pun. Itu bagian dari laknat. Kalau Allah melaknat Bani Israel, otaknya yang cerdas luar biasa, maju pengetahuan dan teknologinya, penuh kebatilan, penuh kejahatan. Itu bagian dari laknat. Nggak mungkin. Allah udah bilang la'anallahu Bani Israel, umpamanya. Kita aja yang nggak paham. Iya. Fi qawlihi, karena kata-katanya, khati'ah fi fi'lihi, salah perbuatannya. Perbuatan nasi'ah, haknya ke nasi'ah, otak. Karena perbuatan itu sikap. Sikap itu sesuai dengan pikiran. Pikiran adanya di otak. Oleh karena itu, kalau mau mereformasi, reformasi otaknya. Dulu di otak Arab jahili, Tuhan itu berhala. Nah, itu dicabut, dimasukin la ilaha illallah. Jadi, dalam tempo 23 tahun, jadi melahirkan generasi yang terbaik. Dikeluarkan oleh Allah untuk ya, manusia seluruhnya. Gitu, sasaran reformasi Qurani adalah otak. Otak ada di manusia, maka sasarannya SDM, bukan sistem. Fi fi'lihi wal khati, apa ini saya putus. Li'anna nasiyata Abi Jahlin kazibatun fi qawlih khati'atun fi fi'liha wal khati mu'aqab. Maka yang salah itu mu'aqab, disiksa. Ma'khuz, ya diambil disiksa. Wal mukhti sama dengan al khati. Al khati sama dengan al asim. Asim itu berdosa. Berikutnya Pak Jamal. Al qasid lizambi.
Asim dosa. Dosa di mana perbuatannya memang melahirkan dosa. Wal mukhti man arada shawab fasara ila ghairihi. Ini menjelaskan antara khoti salah. Emang niatnya udah salah. Tapi kalau mukhti niatnya benar. Tahu-tahu salah jalan. Tuh. Maka yang dipakai oleh Al-Qur'an ini khoti'ah. Emang udah niat salah. Banyak itu. Dalam konteks kebangsaan ini ada memang sengaja salah. Maka teorinya teori lempar batu di air itu. Melihat reaksi. Ya atau tidak. Baik terkait dengan undang-undang zina, minuman keras. Apalagi ya yang lain. Iya. Wal muradu. Mana dia? Ghairu mu'akhaz. Nah, kalau yang salah Al-Qur'an menggunakannya mukhti tidak sengaja, itu mah enggak. Enggak disiksa. Enggak diberi sanksi. Wal muradu anna sahibatil kan nasiyah kazib khati. Tapi yang dipakai oleh Allah nasiyah kazibah khati'ah. Emang sengaja di otaknya udah punya niat mau mencelakakan. Itu kayak begitu si Abu Jahal otaknya, ubun-ubunnya. Kama yuqalu naharuhu shaim walailuhu qaim. Wah, ini pelajaran majaz akli. Orang zuhud siangnya puasa, malamnya tahajud. Ai huwa shaim, maksudnya yang puasa sama dia di waktu siang. Qaim yang tahajud mah orangnya bukan malam. 4. Tahaddallahu ta'ala hadat taghiyah ma'at tahakum wa taubih bi ayat luba ahla majlisihi wa asyiratihi. Allah menantang si Abu Jahal ma'at tahakum, sambil tahakum memukul, taubih menjelekkan. Apa bentuknya? Yaitu Allah meminta yatlub gengnya, yaitu anggota majelisnya dan kelompoknya, liyastansira bihim, agar si Abu Jahal minta tolong sama mereka. Fa innahu idza fa'ala, kalau itu dilakukan, ahdarallahu zabaniyah, Allah akan panggil malaikat zabaniyah. Al malaika al ghilaz, yaitu malaikat yang gagah, syidad, yang keras, liilqaihi finaris sa'ir, untuk dilempar ke neraka. Yang kelima, balaghallahu ta'ala fi zajri hazal kafir. Allah sangat, balagha itu sangat, mengancam si kafir ini. Iya. An kibriyaihi, terkait dengan kesombongan. Sombong banget, sombong banget. Sombong, bo tuh kayak Sambo. Wa nafa qudratahu, dan Allah menafikan kemampuannya ala tahqiq tahdidihi, untuk bisa melawan ancamannya. Wa haqarahu, Allah menghinanya. Wa abana sighara sya'nihi wa azzi nafsihi. Allah menjelaskan kecilnya si Abu Jahal dan lemahnya dirinya. Falaisal amru kama yazunnuhu Abu Jahal. Namun yang ada kayak begitu pada di sisi Allah nggak disadari, nggak dikira oleh Abu Jahal. Oleh karena itu, wala tuti'hu ya Muhammad bima da'aka ilaihi. Jangan turutin ajakannya mintar shalah, yaitu meninggalkan sholat. Wasalli lillah,
terus sholat lillah wa taqarrab ila jinanihi ila janabihi, dan lakukan pendekatan ke sisinya bidu'a wa ta'abbud, dengan taat dan ibadah. Wa inna ma 'abbara 'anis shalah lillahi biqaulihi wasjud, sesungguhnya Allah menggunakan kata sholat, menyuruh sholat menggunakan kata-kata usjud, bukan sholli, sujud, 5 rawa'at, berdasarkan yang diriwayatkan oleh Imam Atta dari Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa ahabbahu ilaihi jabhatuhu fil ardi sajidan lillah. Ini ada hadis. Posisi seorang hamba paling dekat dan disukai oleh Tuhannya, gitu terjemahkan. Posisinya adalah saat keningnya di atas bumi sujud karena Allah. Maka yang dipakai itu wasjud waqtarib, bukan sholli. Wa inna makana dzalika, kondisi hal itu demikian, li'anna sujud, karena sujud alal ardi, di atas bumi, nihayatul ubudiyah wa dzillah, adalah puncak ibadah wa dzillah, dan kehinaan. Ibadah itu perbudakan, kerendahan. Walillahi ghayatul izzah, dan juga pada saat yang sama menunjukkan ketinggiannya Allah Subhanahu wa taala. Walahul izzah allati la miqdar laha, sementara kemuliaan, kegagahan Allah itu tak bisa diukur. Terus fakullama ba'udat min sifatihi qarubat min jannatihi, maka setiap kali terasa jauh sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah, qarubat min jannatihi, maka semakin terasa dekat surganya. Paham maksudnya? Sholat khusyuk banget, khusyuknya, karena dia paham apa yang diminta. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, terus wa'afini wa'fu anni. Pertanyaan, itu terasa semakin dekat sama Allah apa semakin jauh? Makin dekat apa semakin jauh? Dekat. Ayo. Dekat. Hah? Nggak Makin bisa. dekat. Makin dekat nggak bisa. Salah. Makin jauh. Semakin jauh maknanya Allah semakin tak tertandingi oleh kedekatan kita. Nah, itu justru di sini disebutkan justru merasakan semakin dekat dengan surga. Kalau semakin dekat, tadi terasa semakin dekat, itu semakin mencapai kepuasan. Udah besok nggak usah lagi. Tapi kalau semakin jauh, terasa justru mendorong untuk berusaha lebih dekat lagi. Oh besok harus sholat lagi. Udah, itu bagaimana sudut pandang pikiran kita masing-masing. Ya, yang intinya adalah aspek positifnya yang kita ambil. Tapi yang ini dimaksud adalah semakin jauh dengan Allah, semakin menemukan bahwa Dia itu nggak bisa dijangkau.
Semakin nggak bisa dijangkau, kita semakin lemah. Maka saat sujud adalah puncak demonstrasi kelemahan kita di hadapan Dia. Maka boleh jadi itu adalah kondisi batin yang membuat kita menjadi optimis masuk surga. Bahasanya di sini semakin dekat ke surga. Gitu kurang lebih. Ya. Ja'a fil hadis. Mana nih? Wadanauta min jiwarihi fidarihi. Nih, lanjutan dari semakin terasa dekat itu surga dan semakin terasa dekat engkau berada di pinggiran rumahnya. Di sisinya maksudnya. Ja'a fil hadis sahih anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini lihat, Nabi bersabda, "Ammar ruku' fa'azimu fihi rabb." Saat ruku' besarkan Tuhanmu. Maka bacanya Rabbiyal Azim. Wa ammas sujud fajtahidu fid du'a. Dan ketika sujud fajtahidu, sungguh-sungguhlah dalam berdoa. Fa innahu qamnun. Tuh, qamnun khaliqun wajadir. Pantas ayustajaba lakum. Dijabah. Iya. Masih ada Pak Jamal? Selesai. Al-Alaq selesai Pak Jamal. Alhamdulillah, selesai. Lah, nanti Al-Qadar tuh. Tamat. Pada Baik, ya, terima kasih Ustaz atas kajiannya pada pagi. Selanjutnya bagi jamaah yang ingin bertanya terkait tema kita di persidangan. Saya tanya deh. Iya, silakan Bu Musina. Tadi Ustadz menyampaikan ada tempat-tempat yang dilarang sholat. Kemudian bagaimana hubungannya dengan ayat yang menyatakan al-masjid dan diroron wa kufron wa tafriqon bainal mu'minin irsadan liman haraballah wa rasulah. Dan kemudian Allah menyatakan la takum fihi abadan. Gimana kita menyikapinya Ustadz? Lah itu mah nggak ada sikap. Nggak Emang boleh, udah kan? bener. Ada masjid diror. Ya, nggak boleh Jangan kan? sholat situ. Nah iya. Kalau perlu dirobohin. Oh gitu. Iya. Terus ada orang mau sholat kita halangi. Jangan. Itu mah nggak termasuk aro'aital ladzi yanha 'abdan idza sholat. Gitu. Oh ya. Jadi benar kan? La takum fihi abadan gitu kan. Tidak boleh La sholat. takum di dalam. fihi abadan terus apa itu? Ya tidak boleh sholat pokoknya di dalamnya. Lah itu mah cerita sholat jenazah itu kalau nggak salah. Kita sholat jenazah itu. Oh sholat jenazah? Jenazah orang munafik. Coba saya lihat dulu ya. Latakum ala qabrihi. Latakum fihi abadan. Oh iya benar Bu. Nih saya lihat ayatnya. Taubah 108. Wala takum fihi abadan. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijal. Ya benar masjid diror. Tuh. Nggak boleh sholat situ. Waktu, alhamdulillah udah pada tahu waktu sholat yang diharamkan ada 5. Terus kita menghalangi orang. Tuh. Jangan. Itu mah nggak termasuk ara'aital ladzina habun. Atau sholatnya
Idul Fitri, Idul Adha di lapangan. Ada orang sholat tahiyat masjid di situ dihalangi. Jangan. Kamu mau sholat apa? Tahiyat masjid. Halangi. Kalau Ada kita menghalangi, lapangan. itu namanya bukan ara'aital ladzi yanha 'abdan. Iya, Ibu. Ada lagi yang lain. Silakan Pak Edi. Silakan Pak Edi. Di halaman 145 tadi di paragraf tengah yang terakhir itu Wahabizuhu mendapat artinya itu tadi Pak Ustadz. Halo. Gimana Pak Edi, diulangi lagi, suaranya kecil sekali. Iya. Suaranya kecil terus putus-putus. Baik. Pada 145 Pak Ustadz, itu ada baris yang Kedengeran. Ya, Pak Jamal ya. Iya, Pak. Coba diulang lagi. Halaman berapa Pak? halaman 145 Ya, terus? sebelum fikul hayat. Sebelum fikul hayat. Terus gimana? Itu di paragraf terakhirnya. Saya belum tahu artinya tuh tadi Pak Ustadz. No. Mana Pak Jamal? Paragraf nomor 4 dong itu. Ya. Iya, nomor 4. Penjelasan dari kalam ulama tadi. Sebelum fikul hayat. Yang mana Pak? Ini sebelum fikul hayat Pak. Yang paragraf terakhir. Mungkin ini kali Ustaz. Wa ta'ala. Wa ta'ala wa hafizuhu yang terakhir aja. Coba. Iya itu. Wa hafizuhu bahwa itu. Jadi kan ada ayat ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla au amara bit taqwa. Terus alam ya'lam bi annallaha yara. Emang si Abu Jahal nggak tahu ya kalau Allah itu ngelihat. Itu kan sebenarnya ancaman. Memberi informasi Allah tahu apa saja, di mana saja, kayak apa saja tahu. Itu. Terkait tentang orang yang sholat, betapapun kondisinya, dia dihalang-halangi, maka Allah akan memeliharanya. Allah akan menjaganya. Paham ya? Dan Allah memelihara menjaganya bukan berarti kalau ada yang nembak nggak mempan. Bukan berarti kalau ada yang nonjok dia nggak sampai ke dia. Bukan. Dipelihara, dia berada di dalam sholatnya. Kalau dia mati karena ditembak, itu berada dalam sholat kepadanya. Gitu. Dulu zaman tahun 65 itu. Berondong orang lagi sholat. Itu dijaga itu. Bahkan menjadi karunia itu. Dia diambil oleh Allah, soal ditembak mau soal asbab. Ya, dalam keadaan sholat. Itu maksudnya. Dipelihara, dijaga. Sebab jangan coba-coba. Lagi di berondong, kita lagi sholat. Terus kita berhenti sholat, berharap tidak ditembak. Tembak mau tembak juga. Mana pilih? Tembak dalam keadaan sholat, dalam keadaan iman kepadanya, dengan saat ditembak dalam keadaan tidak iman. Tuh. Siapa yang membuat saat kita ditembak dalam keadaan iman? Kan Allah. Itu namanya asimu. Hafidz. Tapi dalam konteks kasus ini, hafizah Nabi dijaga itu Nabi dalam artian fisik. Si Abu Jahal datang, mau nginjak lehernya nggak jadi. Bukan nggak jadi, ketakutan. Ngacir ke belakang. Karena dihalangi oleh parit. Dengan isi api berkobar-kobar. Baru dibilang di sini.
Innallaha bi annallaha subhanahu wa ta'ala asimun nabiyhi wa hafizuhu. Jaga. Asim artinya dijaga. Di Al-Quran la asimal yauma. Terkait dengan anaknya Nabi Nuh diajak naik perahu nggak mau. Sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma. Terus Allah jawab la asimal yauma min amrillah. Ya, jadi demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, satu lagi mungkin. Pak Sukoco, ada yang mau disampaikan? Ya, makasih. Silakan. Ustadz, ini Abu Jahal ini kan perbuatannya begitu keras terhadap Nabi Muhammad. Sedangkan saudaranya satu lagi kan ada Abu Lahab. Iya. Tapi yang diabadikan dalam surat dalam Al-Quran kok Abu Lahab ya Ustaz ya. Abu Jahal kok nggak ada surat khusus gitu. Padahal Abu Lahab ini penyebabnya juga saya jujur nggak tahu apa. Tapi yang itu kan dapat yada Abi Lahab wa tab, celaka kedua tangan Abu Lahab. Jadi kalau boleh mohon sekalian menjelaskan Abu Lahab dulu kesalahannya apa kok diabadikan satu surat. Padahal itu sejajar dengan mulai surat Ibrahim, surat Muhammad, Maryam, itu nama-nama yang diabadikan. Iya. Makasih Ustaz. Saya kalau ditanya Abu Lahab, alhamdulillah. Asal jangan ditanya Abu Janda. Abu Janda udah tahu semua. Nabi Janda Isra kan udah pada Mi'raj. tahu tadi semua. Nabi Isra Mi'raj mendapatkan banyak pengalaman rohani luar biasa. Sebelum fajar menyingsing, udah sampai lagi ke Masjidil Haram. Dia mau cerita pengalaman itu. Belum semuanya, kumpulin semua. Masyarakat sekitar Ka'bah. Wah, datang. Suara memanggil dari rumah ke rumah, kumpul sana. Nabi naik Bukit Sofai. Kumpulin. Abu Jahal dengar. Malas banget dia datang. Ngapain lagi sih Muhammad brengsek ini. Tapi walaupun malas datang juga dia. Pas datang Nabi Muhammad cerita bahwa dia baru pulang dari Masjidil Aqsa. Terus sampai Sidratul Muntaha. Ceritanya baru sampai Masjidil Aqsa. Udah nggak percaya, mana mungkin. Sehingga dia dites. Tesnya pertama kalau memang benar, coba ceritain ada berapa jendelanya. Lah malaikat ngasih tahu. Ngasih taunya lewat foto di kelopak matanya. Tuh jendelanya sekian. Dites lagi. Tes lagi kalau memang benar itu kan perjalanan antara 30-40 hari ke sana naik onta. Kamu baru tadi malam. Muhammad, angkat kakimu yang kanan. Udah diangkat. Coba yang kiri. Nggak bisa angkat kaki dua-duanya. Mereka punya alasan. Ya, bohong Muhammad. Baru pulang dari Masjidil Aqsa. Bohong. Terus Abu Jahal nyeletuk. Dengar semuanya. Nyeletuknya gimana? Tabban laka ya Muhammad. Alihada jama'atana. Celaka engkau ya Muhammad. Kesal banget. Apakah engkau kumpulkan kami cuma begini doang? Mendengarkan kebohonganmu gitu. Turun ayat. Jahal apa Abu Lahab? Itu Abu Lahab. Maka ayatnya tabat yada Abi Lahab wa tab.
Iya, saya dengar tadi Pak Ustadz nyebut Abu Jahal. Salah dengar. Oh, masa? Ya udah, dimaafin aja. Ya, salah dengar, salah sebut saya. Abu Lahab. Tuh, maka ayatnya tadi Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Panjang ceritanya. Bukan cuma Abu Lahab yang nyap-nyap panas kuping. Itu istrinya juga. Door to door. Jangan percaya, jangan percaya. Jangan pada kumpul ke sono. Makanya disebut hammalatal hatab. Hammala memikul. Hatab kayu bakar. Pembakar dia. Kayak model kita, bahasa budaya kita ngipasin, ngomporin. Ya, provokator. Provokator. Iya, karena itu Al-Quran udah duluan gitu. Hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Jangan pada datang ya, jangan pada datang ya. Di Abu Lahab datang juga. Kesel. Pas dia cerita di tes kayak begitu, ya udah bohong banget dah gede banget. Kayak dia berkata, taban laka ya Muhammad alihadza jama'atana. Turun surat. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Iya, wallahu a'lam bishawab. Jadi dari segi timbangan kesalahan sepertinya lebih besar Abu Lahab ya, Ustaz. Nah, itu Pak Kocot tinggal tanya Allah. Kalau saya kan belum ketemu. Harus dikubur dulu. Jangan dikubur dulu, kubur sekarang. Baik. Iya. Baik ke Bapak dan Ibu jemaah kajian tafsir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9:07. Berarti kajian ini kita cukupkan sampai di sini dan mudah-mudahan kajian Amin. ini menambah ilmu kita dan keimanan kita. Jadi kita akhiri kajian ini dengan baca qiraatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Ya, sama-sama.